Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nafikul Sakartika Nityas dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Pendekatan STEM dengan Budaya Lokal dalam Pembelajaran Matematika di Indonesia, Systematic Literature Review. Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana cara membuat pembelajaran matematika lebih menarik dan relevan bagi siswa? Pendekatan STEM mungkin jawabannya. Dalam kajian ini kami mencoba mengungkap bagaimana pendekatan STEM diterapkan dalam pembelajaran matematika berdasarkan penelitian-penelitian terkini. Latar belakang yang mendasari penelitian SLR ini yaitu pendidikan abad ke-21 memerlukan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi yang dapat difasilitasi oleh pendekatan STEM. STEM menawarkan pembelajaran holistik dan interdisipliner dengan mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Meskipun manfaatnya besar, implementasi STEM di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti minimnya pemahaman desain instruksional dan pengabaian elemen budaya lokal. Matematika sebagai dasar bagi berbagai disiplin ilmu seringkali hanya diposisikan sebagai alat pendukung tanpa eksplorasi yang mendalam dalam implementasi proyek STEM. Kajian sistematis tentang implementasi STEM dalam pembelajaran matematika khususnya di Indonesia masih minim. Penelitian SLR sebelumnya lebih banyak berfokus pada persepsi dan hasil belajar siswa. Untuk mengisi kesenjangan penelitian terdahulu, kami akan mengeksplorasi tentang implementasi STEM pada pembelajaran matematika di Indonesia khususnya yaitu budaya lokal. Pertanyaan penelitian yang kami ajukan yaitu ada 4. Yang pertama, bagaimana komponen seni atau komponen STEM lainnya dipadukan pada pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu bagaimana implementasi pendekatan STEM pada pembelajaran matematika di wilayah Indonesia berdasarkan jenjang dan topik materi. Yang ketiga yaitu apa saja proyek yang dikerjakan siswa dalam pembelajaran matematika dengan pengguna pendekatan STEM. Yang keempat yaitu bagaimana budaya lokal yang diangkat pada pembelajaran matematika dengan pendekatan STEM di Indonesia. Kami menggunakan metode Systematic Literature Review dengan prosedur meta-analisis PRISMA sebagai kerangka kerja untuk memastikan kajian ini dilakukan secara sistematik dan objektif. Proses pencarian dimulai dengan merumuskan kata kunci yang relevan yaitu STEM Education or STEM Approach and Mathematics. Selanjutnya kami melakukan pencarian literatur di 5 database utama yaitu Scopus, ERIC, Sinta, dan Web of Science serta OpenAlex. Setelah diperoleh jumlah artikel, kami melakukan proses penyaringan yang ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan sehingga didapatkan 20 artikel yang siap untuk tahap review lebih lanjut. Tahap-tahapan dalam proses penyaringan ini dapat dilihat pada gambar yang telah kami tampilkan. Pemilihan database yang beragam bertujuan untuk mendapatkan hasil pencarian yang komprehensif dan representatif. Sebaran 20 artikel yang terpilih yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024 menunjukkan bahwa tren penelitian STEM mengalami puncak tertinggi pada tahun 2023. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana komponen seni atau komponen STEM lainnya dipadukan pada pembelajaran matematika. Melalui eksplorasi artikel menggunakan SLR, penelitian kami menemukan ada 5 artikel terkait untuk mengintegrasikan komponen STEM pada pembelajaran matematika. Kami menemukan beberapa contoh menarik, misalnya penelitian Camilla yaitu seni batik melalui konsep rainbow vertex anti-magic coloring, menggabungkan komponen sains dengan analisis desain motif batik dengan teknologi menggunakan GeoGebra dan Corel Draw, serta engineeringnya yaitu penerapan konsep perwarnaan dengan merepresentasikan grafik pada desain motif batik. Artnya yaitu menyusun dan menambahkan elemen desain pada motif batik, dan matematikanya sendiri yaitu menggunakan kalkulasi matematis dalam menentukan kombinasi warna pada desain motif batik. Contoh lain adalah proyek pembuatan layang-layang oleh Isamer, menggabungkan sains dengan prinsip penerapan gaya angkat, hukum ketiga Newton, dan hukum Bernoulli
dengan teknologinya, yaitu menggunakan alat dan bahan untuk pembuatan layang-layang, engineeringnya yaitu desain dan konstruksi layang-layang, artnya dengan mendekorasi layang-layang, dan matematikanya menghitung area dan ukuran layang-layang. Lalu Rel Masira telah menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan alat desain seperti Google Autodraw, siswa dapat menggabungkan komponen seni dan teknologi untuk mengeksplorasi konsep matematika serta mengembangkan kreativitas mereka. Selanjutnya, pendekatan Flipped Classroom yang diusulkan oleh Sutama juga memberikan contoh yang menarik tentang bagaimana siswa dapat menggabungkan berbagai disiplin ilmu STEM dalam proyek-proyek berbasis masalah. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar matematika, tetapi juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, desain, dan presentasi. Selain itu, pendekatan STEM City yang dikembangkan oleh Mariana dan Kristanto mengungkapkan bahwa kemungkinan siswa untuk menerapkan pengetahuan matematika dalam konteks dunia nyata seperti dalam desain produk. Dengan demikian, pembelajaran matematika menjadi lebih relevan dan menarik bagi siswa. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu bagaimana implementasi pendekatan STEM pada pembelajaran matematika di wilayah Indonesia berdasarkan jenjang dan topik materi. Melalui kajian sistematis terhadap 9 artikel yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024, terlihat adanya kecenderungan penggunaan topik geometri pada bangun ruang dalam implementasi pendekatan STEM. Jenjang SMP menjadi level yang paling sering ditemukan dalam penelitian-penelitian tersebut. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yang ketiga, yaitu apa saja proyek yang dikerjakan siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan STEM. Yang pertama yaitu miniatur arsitektur seperti menara air warka, jembatan jerami Batam Bintan, serta mesin tanah. Yang kedua yaitu teknologi hidrolik dengan pembuatan lift hidrolik. Yang ketiga yaitu desain motif batik. Ada yang menggunakan konsep rainbow vertex anti-magic coloring, dan ada juga yang menggunakan software server. Selanjutnya yaitu proyek hidroponik. Ada juga pembuatan permainan tradisional seperti layang-layang dan pesapehan Madura. Yang terakhir, pengukuran tinggi gedung. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana budaya lokal yang diangkat pada pembelajaran matematika dengan pendekatan STEM di Indonesia. Melalui eksplorasi artikel menggunakan SLR, mengidentifikasi 10 artikel yang kami kelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama alat atau metode tradisional, ada permainan pesapehan Madura dan pembuatan layang-layang. Yang kedua yaitu seni lokal dan arsitektur, ada menara air warka, jembatan jerami Batam Bintan, masjid kuno Taman, dan benteng pendem di Madiun. Ada juga rumah Kutai di Pasir Salak. Selanjutnya ada rumah Uma Batangu di Sumba, Pura Induk Besakih di Bali, rumah Baru Niang di NTT, serta rumah Gadang dan Masjid Agung Nurussalam di Kabupaten Batu Licin, serta pembuatan pola batik. Yang terakhir yaitu praktek budaya relevan, yaitu dengan literasi budaya maritim oleh Habibin tahun 2023. Selanjutnya, kesimpulan yang kami ambil dari SLR yang telah kami paparkan, yaitu pendekatan STEM dalam pembelajaran matematika di Indonesia telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan praktis, dan kreativitas siswa. Berbagai proyek seperti desain batik, permainan tradisional, penggunaan teknologi, dan permodelan arsitektur tradisional membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik kontekstual. Pendekatan ini juga diadaptasi di berbagai jenjang pendidikan dan diperkaya dengan integrasi budaya lokal, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Hasilnya, STEM tidak hanya mendukung pembelajaran abad ke-21, tetapi juga mendorong apresiasi terhadap budaya lokal. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu berdasarkan hasil penelitian. Saran penelitian dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu melakukan investigasi lebih lanjut bagaimana kesetaraan akses dan sumber daya untuk mengimplementasi STEM di daerah pedesaan. Hal ini
diperlukan untuk menjadikan pedoman kebijakan pemerintah dalam mendukung penyediaan sumber daya dan pelatihan yang merata, sehingga STEM dapat diterapkan lebih efektif di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.